jawab dengan pemateri-pemateri kita yang tadi itu. Jadi misalnya kalian ingin bertanya, misalnya nanya ke Kanasya atau mungkin nanti nanya ke Kak Syawal itu bisa banget. Tapi nanti itu kita taruh di akhir ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita tes jargon lagi ya. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju gak yang lain? Kita tampil ini kalian udah pernah makan belum? Udah Kak. Udah pernah makan belum? Udah. Bener, awas so kalau misalnya jargonnya lemas, ulangin lagi ya. Insya Allah. Nih ya, kita mulai ya tes jargonnya ya. Let's fight to the high. Ini Iwan ya, tenang sih pada lalu. Ulang lagi, ulangin lagi, ulang. Let's fight to the high. I am a leader. Nah, kembali lagi ya, aku ingatin kalau misalnya peserta yang aktif pas sesi pemateri atau nanti diskusi itu bakalan ada poin plusnya ya, bakal ada nilai tambahannya. Jadi kalau misalnya pematerinya nyuruh kalian on mic atau misalnya mereka bertanya apa, ya kalian jawab aja gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke pemateri kita yang selanjutnya. Pemateri kita yang selanjutnya itu adalah Kak Syawal Nurrahman. Kak Syawal. Halo Kak Syawal. Halo. Syawal coba dadah-dadah dulu Kak Syawal. Halo dadah. Kalau dadah beres dong. Ya Kak Syawal gimana? Udah siap? Siap. Dari tadi udah siap dari jam 1. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelumnya nih ya teman-teman, ini itu kita bahas dulu tentang pengalaman organisasi Kak Syawal secara singkat gitu ya. Nah, Kak Syawal ini pernah menjabat sebagai Kasekbid Kesenian OSIS SMP IT Askia. Lalu juga pernah menjadi Kasekbid Politik Kepemimpinan OSIS SMA IT Askia tuh ya. Berarti dari SMP nyampe SMA itu udah terjun di dunia OSIS kayak gitu. Nah, selanjutnya Kak Syawal juga merupakan Duta Cakep Sukabumi dan merupakan ini nih yang paling menarik itu Kak Syawal itu merupakan founder Askia Public Speaking Forum, merupakan founder Motekar Community dan merupakan founder bumiku.id. Di sini ada nggak yang masuk ke Motekar sama Bumiku? Coba angkat tangannya, siapa yang masuk? Aku. Angkat tangannya jangan malu-malu ya. Berarti kalian keren tuh. Nah, sekarang untuk pengalaman ini tuh luar biasa sekali ya teman-teman. Kak Syawal ini tuh pernah menjadi peserta Jambore OSIS Jawa Barat tahun 2019. Pernah juga masuk 10 besar OSK Geografi Kabupaten Sukabumi tahun 2019 dan merupakan trainer Magnet Rezeki for Teens. Dan juga pernah menjadi Project Officer Sangat Risma tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, lebih lanjutnya bisa kalian baca yaitu di layar kalian gitu. Nah, gimana Kak Syawal, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini? Siap, insya Allah. Ya. Oke, kepada Kak Syawal, saya persilahkan. Mau share screen dong? Udah bisa belum? Host boleh? Ya, sudah bisa Kak. Siap. Ya, silakan. Kalau materi sama aku santai-santai aja lah ya. Soalnya materinya juga ya biasa aja sih. Terus juga penuh dengan gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua, selamat siang. Setelah tadi
kita udah dapat materi yang bagus dari Kak Nasya sama Kak Baim. Ya sekarang mah kita mah hari-hari nya santai. Soalnya aku tahu kalian pasti udah capek, udah letih, udah lesu, udah lemes dan lain sebagainya. Karena saya pun pernah merasakan waktu kemarin awal kuliah ospek sampai jam 3 sore dari jam 7 pagi ya itu, dan ya you know lah sangat bagaimana gitu ya. Dan sekarang kita bakal sharing-sharing nih tentang aktif berorganisasi gitu ya. Bersama saya tadi Syawal Nur Rahman, ya saya lahir di Sukabumi tanggal 17 Desember 2002. Nah ini ada foto saya sama Kak Baim yang tadi materi pertama, ya alhamdulillah kita saling berperan di bidang OSIS. Terus juga saya ini lulusan SMA Taskia angkatan kelima, kemudian sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya, ya ilmu pemerintahan di Malang. Kalau tadi Kakak Nasya dan Kak Baim IPB Institut Pertanian Bogor, kalau saya IPB Institut Pendidikan Brawijaya gitu ya. Nah, IPB dua-duanya, tiga-tiganya IPB. Nah, saya alhamdulillah berkecimpung di OSIS, kemudian tadi yang setelah Kak Ajet bilang saya juga founder dan leader di Motekar, kemudian saya ada di Cakep dan juga sekarang menjadi staf muda di BEM Visip Universitas Brawijaya di kabinet Gadis Karya gitu ya. Oke, teman-teman, pasti teman-teman tahu lah ya bagaimana keadaan kita sekarang yang mewajibkan kita harus bisa berpisah dengan jarak terlebih dahulu gitu ya. Mungkin yang awalnya kita Maret masih seneng-seneng, masih ya happy-happy aja di sekolah, tapi ternyata beberapa hari kemudian harus menerima takdir, menerima pil pahit untuk online di rumah gitu ya. Ya, teman-teman mungkin nggak bisa ngerasain untuk LDK tahun ini nggak bisa ngerasain jalan dari Superindo sampai SDIT Askia 2 ya, tidak bisa jalan-jalan seperti ini, nggak bisa kalau terlambat dihukum gitu ya, terus juga nggak bisa jadi sesingaan, ini nggak bisa, terus juga nggak bisa makan malam-malam terus dihitung waktu, ayo 5 menit lagi kalian harus mau dan lain sebagainya, terus nggak bisa dimarah-marahin malam-malam ya, terus juga nggak bisa senam pagi-pagi sambil tunduh teh ada malam-malam nggak tidur semalaman ya ke kuburan dan sebagainya, nggak bisa jadi upin ipin, terus juga nggak bisa seperti ini gitu ya, tidak dihukum atau dicoret mukanya gitu ya. At least ya overall kalian semua adalah generasi yang beruntung gitu ya, mungkin yang entah disebut beruntung apa tidak, karena sebagai sejarah pertama kali untuk melaksanakan LDKS online, tapi ini bukan menjadi pertanda kalian harus turun semangatnya juga ya, justru inilah momentum bagi teman-teman semua untuk bisa menjadi anggota OSIS yang semakin super, semakin hebat walaupun di tengah keadaan seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya kita tidak inginkan. Oke, kita diskusi dulu nih ya. Menurut teman-teman nih, aku mau tanya nih sama siapa nih ya. Kita lihat yang nggak kenal ya, bukan nggak kenal, yang belum kenal nih, aku belum tahu siapa ini. Oke, aku mau tanya ke, siap-siap guys. Nah, Sania Lutfunisa. Nah, coba boleh dinyalain dulu mic-nya. Nah, coba kenapa sih kita harus berkecimpung di organisasi? Halo? Ya, boleh langsung jawab aja. Langsung jawab aja, Kak. Yaps. Kenapa kita harus berkecimpung di organisasi? Karena organisasi itu kan penting banget ya, karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapat dari organisasi itu. Kan tadi udah dijelasin sama Kak Nasya, sama Kak Baim juga tentang organisasi gitu, bahwa kita gitu ya, kan sebagai penerus generasi, maksudnya penerus para pemimpin bangsa yang selanjutnya gitu ya, kita kan harus mempersiapkan gitu dari sekarang, menciptakan dari diri kita sendiri gitu. Jadi dengan ikut organisasi OSIS tuh, kita tuh dilatih berbagai macam hal gitu. Jadi
gimana ya, kita tuh nanti tuh kenapa harus ikut organisasi tuh karena ya emang benar-benar penting gitu buat nanti tuh gitu ke depannya kayak gimana gitu. Karena yang menciptakan masa depan itu kan kita gitu, sebagai generasi selanjutnya gitu. Ada. Oke, siap. Oke, tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Sania Lutfun Nisa ya. Ini kelas 10 berarti ya, soalnya saya tahun lalu gak ngeliat. Oke, satu lagi nih, kita pengen ke yang Ikhwan. Ikhwan. Ayo yang ganteng-ganteng, tadi udah kelas 10, pengen kelas 11-nya deh. Coba kita seleksi dulu satu-satu. Ding 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 ding. Khalid. Nah, Khalid Jundullah. Oke. Nah, mantap. Coba boleh di on apa mic dulu silakan. Kenapa harus Pak, berorganisasi? halo Pak. Assalamualaikum, Halo. apakah kedengaran? Dengeran. Alhamdulillah. Ya, jadi kenapa sih harus berkecimpung di organisasi? Yang pertama, yang paling penting, yang paling pasti itu adalah untuk menambah pengalaman. Karena guru terbaik adalah pengalaman, the best teacher is experience, yes. Yang kedua, sebagai bekal kita di masa depan gitu. Contohnya aja tadi Kanasi sudah bilang bahwa pengalaman kita di organisasi, contohnya di OSIS SMA ITS Kia kepakai gitu di kuliah atau nanti kalau sudah besar di masyarakat juga bisa terpakai gitu ilmu organisasi itu. Oke. Ya, Oke, seperti itu, mantap. Kak. Oke, tepuk tangan dulu buat Jundi dong. Ya, jadi dari kedua teman-teman yang tadi sudah saya tanya, jawabannya sama ya. Organisasi itu memang penting untuk membentuk kita supaya bisa menjadi pemimpin di masa depan. Apalagi Juni tadi menambahkan bahwa guru terbaik itu adalah pengalaman. Nah, ketika kita memupuk pengalaman kita dalam organisasi, tandanya kita sudah menjadi guru yang terbaik untuk kita di masa depan, karena itu bisa menjadi modal yang sangat mencukupi ketika kita ingin menjadi pemimpin. Oke, ini kita lewat aja kali ya. Nah, oke, mungkin aspek yang paling pertama yang harus kita tahu ketika kita berkecimpung dalam organisasi apapun itu, saya nggak bakal bahas tentang teori ataupun apa keuntungan dan sebagainya ya, karena mungkin tadi sudah dibahas secara rinci dan bagus secara oleh Kanasya dan Kabaim. Tapi apa saja sih yang kita perlukan ketika kita berkecimpung dalam organisasi? Tentunya manajemen waktu. Ya, karena kita ini hanya memiliki waktu sebanyak 24 jam selama sehari ini, dan dari 24 jam itu kita nggak bisa mengoptimalkan keseluruhannya, karena kita juga membutuhkan istirahat, kita juga butuh waktu untuk refreshing, kita juga butuh waktu untuk chattingan, butuh waktu buat Netflix-an dan sebagainya. Tapi ketika semua keinginan itu ingin kita capai dalam waktu yang singkat ini, gimana caranya ya? Tentu apa? Manajemen waktu. Kita harus tahu bagaimana skala prioritas kita. Kita harus tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan atau yang harus kita kerjakan secepatnya. Nah, inilah sebenarnya modal yang dibutuhkan oleh para organisator, oleh para pegiat organisasi, oleh mereka-mereka yang aktif, yaitu manajemen waktu. Saya misalnya pengalaman dulu waktu di SMA, janganlah yang dekat aja, waktu kuliah saya mengikuti banyak organisasi, banyak LKM, banyak BEM dan sebagainya. Nah, fungsi manajemen waktu itu sangat dibutuhkan di sini. Karena apa? Karena waktu yang singkat ini bagaimana caranya harus bisa mengakomodir semua kegiatan yang harus saya lakukan selama satu hari itu. Nah, jadi OSIS ini sebenarnya suka duka atau duka duka ya, karena memang banyak banget rintangan, banyak banget tantangan yang harus OSIS jalani, mulai diprotes siswa lain lah, atau proker mingguan belum kelar. Ya bayangkan lah ya, mungkin teman-teman yang kemarin jadi OSIS ya ditanya sama Bayi Haki, ditanya sama Ustadz Arif, tanya sama siapapun, oh iya proker kumaha, iya can beres kamu gitu ya, belum gak diizinin ortu buat aktivitas OSIS, ditambah revisi, dimarahin Pak Opik dan lain sebagainya. Nah ini ya sekiranya jadi suka duka ataupun jadi duka duka bagi kita. Nah itu kita yang milih sendiri, kita yang menentukan sendiri bahwa ketika kita menjadi organisator, apakah kita harus menjalani dengan suka, apa kita harus menjalani dengan duka. Nah ini jadi pertanyaan buat kita. Ini jadi poin yang penting buat kita. Nah, intinya kita harus mengetahui skala prioritas.
Ya, skala prioritas apa yang harus kita lakukan, skala prioritas apa yang harus kita kerjakan selama sehari ini, ya, karena kita dihadapi oleh beberapa kepentingan, beberapa kesibukan. Ya, kita di saat lain harus menjalankan program kerja di OSIS, di saat lain juga kita harus fokus terhadap belajar kita. Nah, ini mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita pikirkan, ya, tentunya dengan tadi manajemen waktu dan juga mengetahui tentang skala prioritas. Kita lebih memprioritaskan mana antara belajar dan juga antara OSIS. Nah, yang saran dari saya atau formula yang bisa teman-teman lakuin adalah ya teman-teman harus bisa menyeimbangkan keduanya, di mana OSIS program-programnya bisa terjalankan dengan baik dan juga pelajaran bisa tidak tertinggal ataupun bisa dikerjakan secara maksimal. Nah, jadi OSIS juga harus siap untuk kerja banyak. Ya, jadi jangan sampai jadi OSIS kita hanya sekadar numpang nama saja. Ya, capek-capek Ustadz Arif nyeleksi, capek-capek Bayi Haki nyeleksi dan kawan-kawan. Tapi ketika jadi OSIS, ya banyak sekali program-program yang terlewatkan dan juga banyak banget yang ya kita banyak waktu yang terbuangkan dengan sia-sia. Nah, makanya ketika kita jadi kesempatan menjadi OSIS, jadi organisator, yaitu harus dipergunakan dengan baik, harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, banyak orang yang pengen jadi OSIS, ya banyak orang juga pengen daftar ke jadi OSIS, ada yang nggak keterima nangis, ada yang nggak keterima stres, tapi ketika kita diterima malah leha-leha, malah ya gitu-gitu aja. Nah makanya menurut saya jadi OSIS itu adalah sebuah privilege yang baik, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan, bukan untuk menyalahgunakan wewenang atau nama, tapi kita bisa memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain. Kita bisa menjadi influencer untuk orang lain, karena ketika kita menjadi pemimpin, nah itulah kunci bagi kita atau gerbang bagi kita untuk bisa memperbaiki orang lain. Ingat, ketika kita ingin membawa negara kita jadi lebih baik, lebih gampang ketika kita menjadi pemimpin. Ketika pemimpin tersebut memiliki motivasi untuk membawa rakyat menjadi lebih baik, ya maka negara itu akan lebih mudah menjadi negara yang baik, menjadi negara yang memiliki masyarakat dengan baik-baik saja. Nah, jadi OSIS juga yang harus gak peduli sama nyindiran orang lain. Ya jangan sampai kita jadi OSIS, jadi pemimpin, jadi organisator, merasa baper atau merasa sakit hati ketika ada orang lain yang menyindir kita. Karena apa? Karena itulah resiko kepemimpinan. Karena itulah resiko kita menjadi pemimpin. Itulah resiko yang harus kita hadapi, itulah resiko yang harus kita harus kita terima ketika kita jadi pemimpin. Ya diomongin banyak orang kah atau banyak orang. Jangankan sekelas pemimpin Indonesia, Nabi Muhammad saja yang sudah terkaciri mulia, sudah kaciri pasti masuk surga dan sebagainya, itu banyak yang nyinyir, banyak yang hina, banyak yang kayak gitu-gitu. Tapi kenapa? Tapi beliau menanamkan atau menerapkan prinsip di mana ketika saya jadi pemimpin, saya nggak boleh lengah terhadap yang kayak gitu-gitu aja. Jadi saya sebagai pemimpin, saya sebagai leader, saya sebagai organisator, saya harus kuat terhadap itu semua. Nah, saya harus bisa tahan banting terhadap nyinyiran banyak orang. Sebelumnya saya mohon maaf ya, bentar ya. Saya menutup jendela dulu soalnya hujan. Oke guys, udah guys. Maaf ya, hujannya gede, airnya masuk. Oke. Nah, dan juga ini ketika kita jadi anak organisasi, itu kita memang dituntut sebagai menjadi anak yang super aktif. Ya, bayangkan ketika kita menjadi siswa biasa, kita mungkin ke sekolah hanya untuk bertemu teman, hanya untuk belajar sehari-hari, hanya untuk main bareng, main PUBG, main ML dan sebagainya. Tapi ketika kita menjadi organisator, ketika kita menjadi pemimpin, kita harus bisa menerima banyak hal. Kita harus bisa menerima banyak hal atau banyak kejadian yang di luar dugaan. Awalnya kita udah ngerencanain, wah hari ini aku mau belajar besok ada ulangan IPA, mau belajar IPA teknik ada anak OSIS atau Ustadz Arif panggil, channel panggilan pada Syekh Nur Rahman ditunggu ke ruang kantor. Wow, kamu harus kerjain ini banyak. Oh, kita selaku OSIS harus bisa apa? Siap, Tat. Nah, harus bisa gitu doang. Nah, berarti kita harus bisa nerima, harus bisa tahu konsekuensi kita sebagai pemimpin. Kita ditakdirkan memang menjadi anak yang super aktif, ya. Kita dari sebagai anak yang punya tanggung jawab besar, ya. Makanya kita ke sekolah nih. Kenapa di meme ini saya tulis ke sekolah cuma buat nyimpen tas, sisanya keluar nyari dana. Ya memang karena itulah realitanya, ya. Kak Aji tahun lalu jadi
dana Asian Day, sebelumnya saya jadi dana Asian Day, dan ini merasakan sekali gitu ya. Jadi memang tanggung jawabnya besar, dan itulah kenapa pemimpin harus bisa tahan banting dari itu semua. Tapi ya di balik semua duka-duka tadi ya menjadi pemimpin, ada juga sukanya ya. Salah satunya ketika kita banyak berhubungan dengan guru, banyak berhubungan dengan pimpinan, ya tentunya kita akan menjadi lebih mudah lagi ya. Kita bisa kalau misalnya ada sesuatu hal ya kita bisa dikonsolidasikan dengan baik atau bisa diplomasikan dengan baik. Ya itu memang salah satu keunggulan dari kita jadi pemimpin tuh. Saya nih, teman-teman misalnya awalnya canggung buat main ke manajemen ya, ke lantai ke gedung seberang, lantai 2 ya, mungkin canggung, takut dan sebagainya. Tapi ketika kita dilatih jadi pemimpin, nah kita akan lebih mudah itu, dan juga malah berdampak kepada hal-hal lain jadi lebih mudah. Contohnya kita mau minta dana jadi lebih gampang, kita mau perizinan jadi lebih gampang. Coba kalau sebelumnya kita nggak ada hubungan, ya pasti bakal susah, malu-malu, malu, gak mau, kamu aja, akhirnya nggak jadi, kan itu seperti itu. Nah, terus juga jadi organisator, jadi OSIS itu akan menghasilkan banyak sekali relasi. Ya, ketika kamu banyak relasi, ketika kamu banyak orang yang kenal, maka itu akan mempermudah kamu untuk bisa melakukan langkah selanjutnya. Dan ini pernah dilakukan, ya ini pernah kita kejadian, ya di mana misalnya kita SMA ITS Kia, ya kita belak-belakan aja nih ya. Tahun-tahun sebelumnya kita punya siswanya itu memang punya hubungan dekat dengan Pak Wali Kota Sukabumi. Ya mau gimana dekat lagi gitu ya, memang sangat dekat gitu karena memang anaknya. Nah jadi karena memang kekuatan organisasi itu, kekuatan relasi, sehingga kita bisa ya mengundang Pak Wali Kota ke Asian Day walaupun beliaunya berhalangan hadir. Itu contoh-contoh mudah kenapa kita berorganisasi itu penting, karena memang pengaruh relasi. Ya kenapa relasi itu penting ya karena memudahkan segala hal, tapi bukan maksud ya, bukan berarti kita kekuatan orang dalam tuh dipergunakan dengan buruk gitu ya. Misalnya kita mau tes PTN misalnya, nanti kan kelas teman-teman bakal mau PTN sana ya. Oh, saya punya orang dalam nih di UGM, cuma yo tinggal sogok 2M, 5M, nah, itu jadi mahasiswa UGM gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi maksudnya kita memperkuat relasi untuk bisa mempermudah kegiatan-kegiatan yang sekiranya mendukung kita. Ya, kegiatan positif, ngundang orang, nyari dana, nah itu pasti sangat berguna banget ketika kita menjadi organisator. Ingat ya, tadi selain kita super aktif, terus juga kita dekat dengan pimpinan, mudah untuk berkomunikasi, mudah dapat dana mungkin ya kalau misalnya pikiran orang-orang dana, kita juga punya banyak relasi. Nah ini yang penting banget buat kita. Dan selanjutnya, ketika kita udah tahu makna penting berorganisasi, ya maka kita akan merasakan cinta di dalamnya. Ya ketika kita sudah mencintai organisasi, maka kita akan melaksanakan kegiatan atau kita menjadi organisator menjadi lebih enak dan lebih nyaman. Ya bayangkan, bandingkan ketika teman-teman terpaksa ikut OSIS dan juga cinta dengan ikut OSIS, sepenuh hati ikut OSIS, pasti hasilnya akan lebih maksimal ketika teman-teman cinta, ketika teman-teman suka, ketika teman-teman berminat, ya dibandingkan dengan teman-teman terpaksa OSIS ya, mau ngasih kerjaan, misalnya ketua sekbid kalian nanti ngasih job look ya, wah dengan setengah hati males teh ini teh buyar pikirannya, lebih baik mabar main gitu ya, dibandingkan ketika kalian menyukai kegiatan ini, menyukai OSIS, punya cinta di dalamnya, pasti teman-teman bakal melaksanakan atau bakal mengerjakan program-program OSIS itu dengan lebih bermakna dan lebih maksimal gitu ya. Jadi terakhir ya, mungkin dari saya ini terakhir ya, saya nggak banyak, mungkin nanti lebih ke sering-sering aja. Teman-teman pasti bakal menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali pilihan jalan ketika kita sudah melaksanakan di keorganisasian. Gak peduli teman-teman ini hanya sebatas organisasi di sekolah SMITS Kia, bukan organisasi kota, bukan organisasi kabupaten, bukan organisasi provinsi, bukan negara, hanya sekolah. Tapi di dalamnya akan menemukan dinamika-dinamika yang akan membuat teman-teman tertantang. Ya, di dalamnya akan ditemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang teman-teman harus selesaikan itu semua. Mungkin Kak Baim tadi sudah menyebutkan bahwa kita menjadi pemimpin, kita menjadi organisator itu harus memiliki fungsi problem solver, di mana kita harus bisa menyelesaikan semua permasalahan
dengan cepat, dengan tanggap, karena memimpin organisasi atau memimpin orang itu menyangkut hajat banyak orang, menyangkut hajat hidup banyak orang. Walaupun ini hanya organisasi sekolah, organisasi siswa, tapi tetap saja ini memiliki urgensi yang sangat besar, ya, karena pertama tadi, ya, organisasi ini memang diciptakan untuk melatih diri kita menjadi pemimpin. Organisasi ini melatih untuk kita untuk menjadi sosok-sosok yang bertanggung jawab, melatih kita untuk menjadi sosok-sosok yang menerima tantangan gitu ya, dan banyak sekali pokoknya. Nanti kita akan sharing-sharing bersama Kak Baim dan juga Kak Nasya. Terakhir, mungkin kalian udah sering banget dengar quotes legend ini, andalan ini. Kenapa kalian atau kita semua harus menyukai, kenapa kita berada di organisasi? Ingat ya, mungkin tahun lalu atau beberapa bulan lalu saya bilangnya 70% pembelajaran didapat di organisasi. 30%-nya di kelas. Sekarang saya naikin jadi 80%. Karena apa? Karena yang kita perlukan adalah soft skill. Pak Menteri Pendidikan udah ngerubah kurikulum pendidikan negara kita menjadi lebih terbuka, menjadi lebih menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih menantang pada siswa-siswanya untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyelesaikan masalah. Nah, semua itu bisa didapatkan kita di organisasi. Mungkin Ustadz Arif udah pernah sharing ke teman-teman semua, ketika menjadi kami, ketika di mahasiswanya sangat aktif sekali, dan itu memang terbukti, ya, dan itu memang menjadi poin plus, poin tambah bagi kita. Kenapa kita harus menyukai organisasi? Ya, itulah pentingnya kita berorganisasi, dimulai dari OSIS SMA ITS Kia. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Syawal yang telah menyampaikan materinya. Tadi sangat menarik dan lagi ya, soalnya kayaknya muka-mukanya kok udah mulai agak-agak lemas gitu. Kita cek jargon lagi ya. Let's fight to the high. I am A leader. Ulang. Sekali lagi ya. Let's fight to the high. I am A leader. Nah, sekarang aku langsung mulai aja ya sesi diskusinya. Siapa yang mau bertanya tadi kepada pembicara-pembicara kita? Ada yang mau bertanya, coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Nih, angkat tangannya. Ayo. Ayo, siapa yang mau nanya? Apa mau aku tunjuk? Ada Muhammad Farhat tuh, ada yang mau nanya tuh. Muhammad Farhat. Mana? Aduh, gak kelihatan, Hyung. Oke. Silakan perkenalan diri dulu ya. Habis itu kamu mau tanya apa dan nanya ke siapa. Oke. Silakan. Nggak ada suaranya, mohon maaf. Halo, kok dia nggak ada suaranya sih? Boleh dicopot dulu nggak headsetnya? Nah, coba ngomong. Ada nggak? Ada, mantap. Sok, mangga. Nama saya Muhammad Farhat dari kelas 10 IPA. Saya pengen nanya ke Kak Nasya. Menurut kakak, leader atau pemimpin yang baik tuh gimana sih? Oke, terima kasih kepada Farhat. Ya, kepada Farhat. Kak Nasya, apakah sudah bisa dimengerti pertanyaannya? Sudah. Ini dijawab langsung atau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh dijawab langsung aja. Oke. Tadi yang nanya siapa? Muhammad Farhat ya. Ini kelas berapa? Aku kayaknya tua banget deh di antara kalian. Nggak ada Ustadz Arif ya, Ustadz. Nggak dibanding siswa-siswa. Maksudnya aku udah tahun 2016 kan angkatan 3 gitu. Kalian udah angkatan berapa? Tadi yang nanya kelas berapa?
Kak. Kelas berapa? Kelas 10. Oke. Ini nggak bisa nyiapin jawaban dulu ya? Oke, Boleh sih pertanyaannya. kalau misalnya. Ya deh, boleh di ini dulu aja. Biar jawabannya maksimal juga ya ke Farhat, Oke. ditampung dulu aja. Oke. Terus selanjutnya yang mau bertanya ini ada Rahma ya. Di chat ini ada Rahma mau bertanya bukan? Iya, Kak. Ya boleh, silahkan. Mau bertanya tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Latifa Watami dari kelas 11 IPS 1. Izin bertanya ya ke Nasya. Apa pengalaman suka dukanya dan persiapan bekal apa ketika kakak menjadi ketua gedung asrama putri di IPB? Terima kasih. Oke. Ini kita buka pertanyaannya untuk berapa orang ya? Untuk kayaknya satu lagi deh dari Ihwannya. Dari Ihwan atau dari Ahwat ya? Dari Ihwan aja deh. Ihwannya siapa tadi yang mau bertanya di sini? Ada enggak jadi deh, Ahwat aja. Kori ya, Kori mau bertanya apa, Kori? Itu tadi Syahidah dulu, Kak. Nggak Apa? apa-apa, Syahidah dulu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ditunjuk sama Kak Ajat, Kori dulu nggak apa-apa. Terserah sih mau Kori mau Jupa nih satu orang nih. Itu aja, nggak apa-apa kok. Oke. Sweet kata Ustaz Arif. Keduanya aja. Sweet dulu. Beneran ini sweet? Iya. Ya Kau udah. pikir aku bercanda? Tidak. Sweet. Sekali ayo sweet. Kori Ya, sweet ya. Kelas juga kalian. Sweet ya. Ayo coba 1, 1, 2, 2, 3. Ya. Salah. Delay. Kertas batu kan? Gunting kertas batu kan? Iya. Udah, 1, 2, 3. 3. Sama. Ayo, Iya, 1, 2, 3. Enggak, Kori. Kori. Oke. Enggak, Kori. Oke ya. Boleh dipersilahkan untuk Kori bertanya. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih buat pemateri yang udah memberikan ilmunya tadi. Dan mohon maaf ya Zulfa, ternyata aku yang menang. Padahal tadi udah menang. Oke, langsung aja ya ke pertanyaannya. Jadi, organisasi ini kan tempat kita belajar ya. Tempat kita belajar banget. Tapi, ada satu hal yang buat aku pribadi cukup menghalang gitu. Dan aku lihat persoalan ini tuh nggak cuma di organisasi, tapi juga di kelas. Jadi, hampir di segala bidang gitu. Apa itu? Itu adalah takut salah. Jadi, kayak ragu untuk melakukan sesuatu karena takut salah. Dan kita tahu sendiri bahwa itu tuh sangat menghambat kita gitu. Apalagi mungkin buat orang yang udah pernah salah terus dinyinyirin itu tambah takut salah kan bagi sebagian orang gitu. Nah, buat kakak-kakak nih, boleh ke Kanasya, Kak Baim, atau Kak Syawal, gimana sih cara meminimalisir, terus cara bikin kita pede gitu bahwa salah itu adalah hal yang wajar dan ya salah itu adalah hal yang wajar dalam pembelajaran gitu. Udah gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Kanasya, apakah sudah siap? Udah. Oke, ini aku review lagi ya pertanyaannya. Itu kan tadi kan Farhat ya yang nanya dari kelas 10. Nanyanya ke Kanasya, katanya itu pemimpin yang baik itu seperti apa ya kan? Kayak gitu kan? Ya. Nah, kepada Kanasya langsung aja aku persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, makasih Kakak MC. Dan makasih juga pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang berat-berat, gampang juga ya sebenarnya. Gampang untuk dijawab tapi berat untuk dilaksanakan gitu.
aku sendiri sama, masih kita semuanya gitu ya, masih sama-sama belajar untuk belajar menjadi seseorang yang baik dan otomatis menjadi pemimpin yang baik gitu. Nah, menurut aku teman-teman pasti punya versi masing-masing, terus juga mungkin kakak-kakak yang lain punya versi masing-masing untuk menjadi pemimpin yang baik gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, pemimpin itu pertama kali ya ketika kita mungkin dikasih tahu kita sebagai seorang pemimpin gitu, misalnya pemimpin organisasi atau misalnya pemimpin kelas apapun itu, pertama yang harus kita lakukan adalah kita komunikasikan ke teman-teman kita apa sih pengennya kita gitu, apa, kita punya visi misi apa yang kita bawa, tujuan kita apa, biar satu organisasi itu punya suhu yang sama gitu, suhu yang sama, oh kita emang mau ngejar itu gitu. Misalnya kalau visi besar ya, visi misi besar gitu dari kita sebagai seorang muslim untuk ya gimana caranya kita nggak berbuat kerusakan di muka bumi, terus juga gimana caranya kita terus melakukan kebaikan, itu kan visi besar dari seorang muslim ya. Itu juga yang kita tanamin ke organisasi kita gitu, ke apa yang kita pimpin, supaya teman-teman kita itu punya orientasi yang sama kita gitu. Itu pertama ya, untuk bisa komunikasiin visi misi kita apa. Terus pemimpin yang baik juga ketika udah punya visi itu, kita sama-sama gitu mengajak dan bareng-bareng, bukan cuman menuntut ya. Tadi beda antara bos dan leader gitu. Ketika kita jadi seorang pemimpin, kita nggak bisa cuma nuntut doang gitu. Kita nggak bisa cuma nunjuk-nunjuk doang, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Tapi kita harus sama-sama gitu. Mereka capek, kita juga capek gitu. Jadi sebenarnya berat gitu untuk menjadi pemimpin. Karena kalau kita lihat contohnya dulu ya, Abu Bakar. Ada kisah yang Abu Bakar itu melihat seorang tetangganya, dia itu bilang, kami itu kekurangan gitu, tapi pemimpin kita nggak tahu. Nah, di situ Abu Bakar benar-benar bawa karung berasnya sendiri gitu ya, terus bawa makannya sendiri untuk dikasih ke rakyatnya itu gitu, sampai sebegitunya gitu. Karena itu yang harus kita jadiin contoh gitu. Banyak pemimpin hari ini, mungkin teman-teman bisa tahu ya siapa, terus juga ya tahulah gitu siapa. Banyak mereka yang akhirnya mementingkan diri sendiri, padahal pemimpin itu amanah yang berat dan seharusnya kita lebih mementingkan orang lain gitu. Terus otomatis kita harus lebih inisiatif daripada orang lain, harus lebih bersiap daripada orang lain. Contohnya ketika kita misalnya mau ngadain rapat gitu ya, ketika pemimpinnya nggak siap, terus kita nggak nyiapin ya kira-kira mau bahas apa, terus mau output yang dicapai apa, ketika kita nggak tulis, ketika kita nggak persiapin, itu akan ya rapatnya nggak bakal efektif gitu. Jadi persiapannya juga harus matang gitu. Terus kalau menurut aku pemimpin yang baik adalah pemimpin yang nggak otoriter gitu ya. Jadi benar-benar mendengar masukan dari anggotanya, terus mau dikritik, mau dikasih saran gitu ya. Jadi karena kan sebenarnya tuh organisasi atau suatu hal yang kita pimpin gitu, satu kelompok itu sebenarnya milik bersama-sama gitu. Kita sebagai pemimpin ya cuma dikasih kesempatan yang lebih aja gitu untuk ngambil keputusan dan segala macam gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Udah terjawab belum? Siapa? Farhat. Entah kalau ada yang mau kurang terus belum terlalu terjawab, boleh ditanyain lagi. Ya kedengeran ya? Farhat, apakah udah terjawab? Udah katanya. Oh, udah. Oke. Kalau udah gini. Cepet gini, ayo. Gini. Mantap. Next. Pertanyaan selanjutnya itu dari Rahma ya. Rahma, coba mana Rahma? Halo Rahma. Di pertanyaannya tadi ya, kalau yang aku tangkap itu apa yang harus disiapin untuk menjadi seorang pemimpin gitu nggak sih? Atau apa? Apa pengalaman kakak dan apa pengalaman suka duka kakak dan bekal persiapan Kanasya ketika ditunjuk menjadi ketua gedung asrama Petri. Oke, makasih ya pertanyaannya Rahma. Ini berarti sharing aja ya, cerita aja. Sebenarnya itu suatu hal yang di luar dugaan sih. Pertama kali masuk ke IPB, terus langsung diamanahi segitu banyaknya gitu. Itu di luar dugaan aku dan Masya Allah banyak banget hal yang aku dapat gitu dari sana gitu. Sebenarnya kenapa akhirnya mau nyalonin gitu ya, karena di kuliah itu bukan kayak yang aku rasain ya, mungkin teman-teman nanti Syawal atau Baim kalau mau sharing juga boleh gitu.
apa namanya, kalau di kuliah tuh kita yang manage, kita yang maju, kita yang branding diri sendiri, pokoknya itu kita semua gitu. Dan kenapa akhirnya kemarin mau nyalonin untuk jadi apa ya? Jadi kalau di IPB itu namanya, jadi kan ada asrama nih. Ada berapa gedung, nah satu gedung itu aku nyalonin tuh jadi ketua gedungnya. Sebenarnya motivasinya sederhana, gimana caranya kita itu jadi yang paling banyak punya peluang kebaikan gitu. Dan ada satu kekhawatiran juga, ini sebagai orang yang muslim ya, ada satu kekhawatiran gimana ya nanti kalau misalnya yang mimpinnya tuh bukan orang muslim, gimana ya nanti kalau yang mimpinnya tuh nggak punya tujuan yang sama sama kita. Itu sih sebenarnya berangkat dari keresahan itu akhirnya kenapa mau ngajuin diri jadi ketua di sana gitu. Nah, jadi ketua asramanya seputri gitu ya, ya sekitar beberapa gedung gitu, beberapa gedung itu hasil musyawarah, dan itu juga bukan aku yang mau dan ya udahlah, udah diputusin gitu. Mereka percaya sama kita. Nah, tadi ya ketika kita merasa kita nggak mampu untuk di sana, tugas kita adalah memantaskan diri, banyak sharing sama orang lain. Ini sekalian ya jawab yang apa yang harus kita persiapin juga. Kita harus banyak sharing sama orang lain, otomatis effort kita untuk mencapai ke seseorang yang lebih baik itu jauh gitu. Kita harus berani untuk sharing lebih banyak, terus juga belajar lebih banyak, nanya lebih banyak, itu harus ya, itu harus. Nah, terus mungkin suka dukanya ya, banyak suka dukanya. Sukanya banyak, apa yang kita pelajari tadi ya, yang udah aku sampaikan waktu pas materi, itu banyak banget yang bisa didapati time management. Terus itu kan pertama kali kuliah ya, Terus di Dewan Gedung Asrama itu, aku itu ngurusin banyak orang, dan itu ngurusin kayak, istilahnya kita di rumah, kayak ngurusin rumah gitu. Jadi banyak, bahkan tuh sampai gini, sampai orang yang jemurannya hilang gitu ya, itu tuh lapar gitu, kamar ketok-ketok gitu. Terus kayak misalnya dia mau curhat segala macam tuh aku ladenin gitu. Tapi kan memang nggak semua hal bisa kita raih juga ya. Tertentu ketika waktunya memang bisa untuk di asrama, ketika dia udah gitu. Terus kan kadang ada ya kalau di asrama kesejahteraan di sana itu juga benar-benar kita pikirin ya. Kayak misalnya uang UKT mereka, tentang beasiswa. Itu jadi hal yang harus kita pikirin juga gitu, dan ya pusing. Jadi kalau ditanya banyak dukanya banyak, tapi sukanya juga banyak gitu. Kita akhirnya bisa deket sama, tadi ya kalau kata Syawal, deket sama pimpinan, deket sama kating-kating gitu, kakak tingkat. Banyak deh pokoknya sukanya juga gitu. Dukanya juga banyak, tapi akhirnya semua hal itu bisa dijadiin sama kita sebuah pelajaran yang benar-benar berharga. Karena memang guru terbaik tadi adalah pengalaman gitu. Nggak semua orang dapat kesempatan yang sama untuk dapat hal itu, dapat pelajaran itu gitu. Jadi syukuri aja, terus kalau dapat kita jalani aja, jalani dengan sebaiknya gitu. Walaupun mungkin awalnya terpaksa, karena kita nggak pernah tahu nih, Allah tuh lebih tahu gitu peran kita terbaik tuh bisa di mana gitu. Jadi ketika kita udah punya dikasih kesempatan, ya gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu sih dari aku. Menjawab nggak, Rahma? Makasih. Iya, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya, Rahma. Ini pertanyaan dari Kori ya. Kori, terserah ya mau nanya ke siapa aja. Iya, iya. Yaudah mungkin kita tanya ke Kak Baim sama Kak Syawa aja ya, tapi mungkin secara agak singkat ya ngejawabnya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Baliut ngomong ya, cara agar pede ketika kita salah. Pokoknya kalau misalnya udah salah tuh gak jadi ngedown gitu ya. Boleh pertama dijawab dulu sama Kak Baim. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, Kori ya. Mungkin kakak yang lain bisa menambahkan terkait dengan kesalahan ini. Tentu banyak konteksnya ya, Kori. Apakah kesalahan yang memang fatal dilakukan atau memang hanya karena kita ragu untuk maju ke depan gitu. Yang paling kompleks ketika kita melakukan kesalahan atau keraguan itu ya karena berpikiran kita negatif gitu. Jadi pengalaman BM sendiri terkait dengan kepercayaan diri itu, ketika kita ingin ketika ingin melakukan sesuatu, ketika akan kita mengambil keputusan, akan ada dua kemungkinan, kita dipuji atau kita dicaci gitu.
Nah, keduanya apakah ada yang lebih baik gitu? Ketika dipuji nggak baik juga, ketika dicaci ya udahlah biarin gitu. Jadi Kak Bayam sering berpesan kepada diri sendiri gitu ya, bahwa tadi ketika kita melakukan sesuatu ada dua kemungkinan dan ini apa namanya tuh, untuk senantiasa ya tadi menghilangkan energi-energi negatifnya. Mungkin kan, aku takut nggak diterima, aku takut diremehkan, aku takut ditolak gitu. Nah itu yang mengganggu tuh itu sebenarnya gitu. Jadi tergantung konteks kesalahannya juga, dan ketika sebaik-baiknya kita melakukan kesalahan adalah memperbaikinya gitu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ya lebih baik, dan yang baik itu memperbaikinya dan terus berjalan dan melakukan intinya itu. Maksudnya kita kan nggak tahu ya, semua orang berbeda-beda, beda pandangan, beda pendapat, beda argumen dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tadi, di depan sana pasti ada belokan dan ada tanjakan gitu. Mungkin lengkap dengan suara-suara yang terdengar meremehkan. Kamu siapa? Kamu bisa apa gitu? Kok sok-sokan sih? Kok ini ya? Kok bisa pede untuk maju? Nah itu kan mengganggu, menambah keraguan-keraguan di tengah jalan gitu. Tapi apakah ada solusi lain selain terus berjalan dan melakukan? Jadi intinya tadi kita ambil yang mana mudaratnya yang lebih kecil dan manfaatnya yang lebih besar gitu. Jadi mungkin stigma-stigma negatifnya lebih dikurangin lagi, dan tadi akan ada dua kemungkinan gitu. Dan itu pasti terjadi. Mungkin gitu, Kori. Iya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Baim untuk jawabannya. Sekarang Kak Syawal. Ya. Oh ya, apakah teman-teman. Oh, ada saya dulu. Dipanggil, maaf. belum dipersilakan nih. Ya Kak Syawal. Kita ulangi lagi ya pertanyaan, gimana cara agar pede ketika salah nih ya. Itu kan tadi kan jawaban Kak Baim nih. Nah, sekarang jawaban Kak Syawal. Kita dengerin ya jawaban Kak Syawal. Silahkan Kak Syawal. Oke. Sebelum saya jawab, teman-teman, ini saya kirim Google Form. Ini boleh teman-teman isi ya. Ini buat penilaian pribadi saya. Karena saya ya penilaian aja lah. Tolong teman-teman boleh isi. Kalau nggak mengisi juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa diisi sih. Dan juga mohon maaf tadi mungkin PPT-nya ada beberapa yang sensitif. Seperti yang ada Pak Wakil Presidennya. Oke, pertanyaannya apa tadi? Saya lupa. Boleh ulang lagi nggak? Kori yang nanyanya, tapi singkat aja Kor, maaf Kor. Ya, jadi oke. Jadi kan gini, banyak orang yang takut untuk maju itu karena takut salah gitu, gak percaya diri. Nah, itu tuh gimana sih cara meminimalisirnya gitu? Oke, masalah salah nih ya. Sebenarnya memang salah itu sesuatu yang nggak bisa dihilangkan dan juga akan selalu melekat pada diri kita. Terutama memang karena di usia seumuran kita ini, di usia saya dan teman-teman semua ini memang proses belajar. Kenapa kita disekolahkan ya karena kita akan selalu salah. Kenapa kita selalu gabung organisasi karena ya kita selalu salah. Kenapa kakak-kakak panitia kelas 12 ngadain LDKS ya karena kita selalu salah. Itu intinya. Nah, memang jadi intinya gini loh. Kalau dari saya sih ya, selagi usia kita masih muda, pergunakan usia kita sekarang ini untuk selalu berbuat salah. Abisin dulu jatah salahnya kita sekarang sampai seusia siapa ya? Mungkin seusia Sada Paula mungkin, atau seusia 23, 24. Nah, abisin usia salah sampai usia segitu. Karena apa? Karena memang kita fungsinya untuk belajar. Kita fungsinya untuk selalu berbuat salah. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Setelah itu kita akan mendapatkan evaluasi. Kita akan tahu kenapa sih kita salah, apa penyebab kita salah, dan apa problem solving dari kesalahan kita ini. Nah, jadi satu, wajar salah karena memang usia kita tempatnya salah. Yang kedua, habiskan jatah salah kita di usia kita sekarang. Ya, jangan sampai kita malah terlambat. Jangan sampai kita malah salah di usia 30, 40, 50 yang seharusnya kita sudah menjadi usia pemimpin.
Saya nggak bilang gini karena saya banyak pengalaman atau saya kurang salah. Saya banyak banget salah, termasuk hari ini mungkin saya banyak salah. Yang ketiga, ya tadi, ya ketika kita tahu kita itu salah, berarti harus ada langkah-langkah selanjutnya, evaluasi, perbaikan diri. Nah, mungkin bagaimana cara minimalisirnya? Banyak terus belajar. Ya, banyak belajar, banyak tahu segala hal. Dari situ kita akan mengetahui bagaimana makna-makna lah. Kita banyak tahu patokan salah atau tidak. Kan kita tahu patokan salah atau tidak tuh ketika kita tahu kan. Anak kecil nggak tahu tuh buang sampah sembarangan itu salah. Karena mereka nggak tahu. Nah, kita sekarang tahu buang sampah sembarangan itu salah. Jadi kita nggak melakukan itu. Nah, jadi gitu. Gitu sih, Kor. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak pembicara di hari ini yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan dan sudah sharing-sharing pengalamannya. Makasih ya, Kak ya. Ya. Nah, untuk acara selanjutnya, kayaknya aku mau kembali mengetes jargon lagi ya, soalnya biar lebih fokus aja gitu. Gimana, udah siap teman-teman? Siap. Siap belum? Siap. Yang Iwan tidak bersuara, ayo udah siap belum? Siap. Siap. Oke, kita coba ya. Ayo tunjukkan taringmu. Let's fight to the high. Ulang. Lagi. Let's fight to the high. Oke, mantap. Nah, untuk tantangan hari ini itu akan disampaikan di grup ya, di grup LDKS. Jadi jangan lupa nanti setelah Zoom ini selesai baru kalian cek grupnya, oke? Gimana hari ini teman-teman, seru nggak? Seru. Alhamdulillah. Seru. Yang benar, seru apa enggak? Jangan nggak ikhlas gitu. Alhamdulillah seru. Seru banget. Sekali. Oke, nah. Semoga ilmunya bermanfaat, terus abis itu bisa buat pelajaran kalian juga nanti kalau misalnya udah masuk ke organisasi kayak gimana. Gitu aja sih ya. Udah kan ya kakak-kakak panitia? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Kuota dulu. Oh iya. Coba semuanya udah pada on cam kan ya? Ini yang moto siapa nih? Nopal ya? Kan Nopal. Iya, cute girl. Kan Maksudnya? Nopal. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Oh, 1, 2, 3. Makasih Kan Opal. Oke, karena sudah berhubung sudah azan asar juga di rumah aku mah udah. Kita tutup aja acara hari ini dengan pembacaan hamdalah, istighfar dan juga doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Semangat siap tadi ya. Hah? Oke, jangan lupa juga tadi itu di grup ya, nanti setelah ini kalian cek di grup untuk tantangan hari ini dan juga isi tadi Google Form yang tadi Kak Syawal kasih. Oke, mengerti? Mengerti, Kak. Mengerti. Jadi gitu aja lah ya. Aku Ajet pamit undur diri, mohon maaf kalau misalnya aku banyak salah karena manusia mah tidak luput dari kesalahan ya. Terus maaf juga kalau misalnya belum maksimal Zoom kali ini apa tadi kan sempat ada kendala gitu ya. Udah, dimaafin nggak? Dimaafin. Oke. Kakak Sampai TV. Hah? Oke.
Next, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Kamsahamnida. Semangat semuanya, makasih panitia, makasih Ustadz Arif. Pamit ya, assalamualaikum. Salam. Dadah Makasih kakak. kakak semua. Makasih ya kak. Dadah, Terima kasih. ya, sama-sama. Makasih Kak Baim, Kak Nasya, sama Kak Syawal. Bye-bye. Dadah. Jangan lupa dicek grupnya ya. Ya, boleh sok live, mangga. Dadah Kak Ajet. Bye. Bye, good luck ya, bye. Joy. Joy. Ada Joy nggak? Apa? Baca WA aku dong. Udah kan? Udah kan ini isinya panitia semua? Hai. Udah. Oke.